Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Jemaat yang kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 11. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kerap kali kita terjatuh ke dalam dosa. Baik itu dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu mari pada saat ini kita menyatakan pengakuan dosa kita melalui pujian Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan
Karena Tuhan telah mengampuni dosa kita, karena itu dengarkanlah berita anugerah. Dan tidak usah lagi orang mengajar samanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Puji-pujian naik di Sion. Mari kita mendengarkan hukum kasih dari Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Mari bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-78, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita bersama-sama membaca secara bergantian. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. telah ditetapkannya peringatan di Yakub, Dan hukum Taurat diberinya di Israel. nenek moyang kita diperintahkannya, Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. dan jangan seperti nenek moyang mereka, Angkatan penghaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya. dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, Berbalik pada hari pertempuran, mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. dan enggan hidup menurut Tauratnya, Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperhatikannya kepada mereka. Amin.
Kita akan menerima pelayanan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita siapkan pembacaan kita. Yang pertama dari Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Dan yang ketiga dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam perayaan ibadah hari Minggu, baik kami yang beribadah di rumah masing-masing, pun bagi kami yang sudah memungkinkan untuk beribadah di gereja. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Allah Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk mengerti, memahami, memaknai firman-Mu dengan benar, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu
membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan di minggu pagi ini, yaitu perkataan yang menghiburkan. Perkataan yang menghiburkan, batu buangan kada, tumepa kananna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu panca indera manusia yang diciptakan oleh Tuhan ialah mulut. Mulut diciptakan supaya kita dapat berbicara dengan baik dan sopan. Mulut terlihat begitu kecil, tetapi jika tidak digunakan dengan baik, maka bisa menimbulkan masalah yang besar. Dengan mulut kita bisa memuji Tuhan, namun dengan mulut juga terkadang kita justru mendukakan hati Tuhan. Benar kata peribahasa, mulutmu harimaumu. Artinya mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam berbicara, memperkatakan sesuatu yang keluar dari mulut kita. Pertanyaan sekarang, apakah setiap perkataan yang kita ucapkan selama ini itu sudah membangun, meneguhkan, dan menghiburkan orang yang mendengar, atau justru malah mematikan, menyakiti, dan mematahkan semangat orang yang mendengarkan perkataan kita? Saudara, dalam Mazmur 78 ayat 1 sampai 11 ditekankan pengajaran yang dituturkan secara berulang-ulang kepada generasi ke generasi dengan tujuan
Mereka tidak mengikuti lagi jejak nenek moyang mereka yang tidak setia kepada Allah. Lalu dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19, di situ ditekankan kepada generasi muda untuk mencari hikmat supaya mereka semakin mengenal Allah dan takut kepadanya. Bahan utama kita 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 menekankan bagaimana seharusnya orang percaya menjalani hidup dalam pengharapan tentang kedatangan Tuhan kembali. Dan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 di situ ditekankan tentang bagaimana kesiapan diri orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan, ibarat sebuah pelita yang terus menyala dan tidak pernah padam. Saudara, dari keempat bacaan ini kita mendapatkan pesan yang bermakna, yakni betapa pentingnya kata-kata yang membangkitkan pengharapan bisa membangun dan meneguhkan serta membuat orang bijaksana menjalani hidupnya. Hanya dengan sebuah perkataan maka kita dapat mengubah hidup orang lain. Saudara, sungguh dahsyat dampak pengaruh dari sebuah perkataan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan ini? Pertama, pakailah mulut dan lidahmu untuk saling menguatkan, menghiburkan dengan perkataan-perkataan yang benar sesuai dengan firman Allah. Jangan gunakan mulut dan lidahmu untuk berbuat dosa. Saudara, biarlah mulut dan lidah kita menjadi berkat. Jangan kita berbuat dosa melalui mulut dan lidah kita. Kedua, percayalah bahwa Yesus pasti akan datang kembali, dan orang-orang yang meninggal sebelum kedatangan Yesus tidak akan terpisah dari kasih Kristus. Dan semua orang percaya yang menanti dengan tekun dan setia, mereka akan masuk di dalam kemuliaannya. Ketiga, setialah memperkatakan dan menceritakan pengalaman hidup serta perlihatkan teladan kebaikan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya mereka adalah generasi penerus di masa yang akan datang. Karena itu, biarlah mulut dan lidah kita menjadi berkat lewat perkataan yang menghiburkan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
tibalah saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun kita tetap diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dipersilahkan persembahan pujian solo. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku
Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah beribadah kepadamu di minggu pagi ini. Kami telah dilawat oleh firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mempergunakan mulut dan lidah kami seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang menguatkan dan menghiburkan orang lain. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini perkataan kami justru mematikan orang lain. Biarlah dari firman-Mu ini kami belajar untuk menjadikan mulut dan lidah kami menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan setiap perkataan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Bagi yang sakit, anak kekasih Agung Santoso di Morowali, anak dari keluarga Bapak Juma, Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan dari semua sakit penyakitnya. Pun anak kekasih Reski Mase, Satrio Ruba yang masih dalam pemulihan bersama dengan Bapak Benyamin Rantelili, Tuhan pulihkan mereka. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan mereka menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Engkau berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pelayanan kami Tuhan sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati, supaya berjalan dengan baik, di dalam kehendak dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami nyatakan. Terimalah persembahan kami, supaya boleh digunakan dengan baik di tengah-tengah penata layanan dalam jemaat-Mu Tuhan, jemaat Sion Parepare. Dan biarlah Tuhan selalu mengajar kami untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Berkati kami semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, majelis gereja yang bertugas, dan semua yang mengambil bagian. Biarlah Tuhan, Engkau akan terus menguatkan kami, supaya kami tetap setia dalam mengemban tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Berkati semua warga jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini, saat-saat ini, diperhadapkan oleh pandemi COVID-19. Biarlah mereka semua tetap kuat dan terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Selalu percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga dan melindungi kami. Jikalau kami selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya suatu hari nanti, pandemi ini pasti akan berakhir di dalam kuasa dan kehendak-Mu di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Akhirnya saudara-saudara,
Kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Jika badai menyerangmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap. Carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tempat langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Saudara-saudara, pergilah kamu dan perkatakanlah setiap perkataan yang menghiburkan. Pakailah mulut dan lidahmu menjadi berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin.